Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Ismail di sini. Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat belajarnya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Minggu lalu kita sudah membahas latar belakang Isra Mi'raj. Nah, kali ini kita akan membahas bersama bagaimana sih peristiwa kejadian Isra Mi'raj tersebut. Nah, sebelum itu mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, langsung saja kita bahas bersama-sama mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ini peristiwa Isra Mi'raj. Apa sih peristiwa Isra Mi'raj itu dan kapan terjadinya? Mari kita bahas bersama-sama. Peristiwa penting dalam Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan yang menakjubkan itu? Nah, perjalanan ini sangat menakjubkan. Bagaimana tidak? Pasti orang-orang yang tidak beriman pasti tidak percaya. Yaitu perjalanan mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke langit ke-7 itu dilakukan dalam semalam, dalam 1 malam. Ya. Orang yang tidak beriman pasti tidak percaya di situ. Nah, kita sebagai orang yang beriman harus percaya. Kenapa tidak? Ini loh Rasulullah, ini loh Nabi Allah. Ya, pastilah percaya. Wong seandainya dalam dunia nyata seekor semut misalkan dari Jombang ke Mojokerto dalam setengah jam sudah nyampe sana. Kalau perjalanan semut itu, kalau orang pasti tidak percaya, gak mungkin semut bisa dari Jombang ke Mojokerto. Nah, di situ kalau Allah sudah berkehendak pasti bisa. Bagaimana caranya? Nah, misalkan semut itu naik kendaraan, namanya sepeda motor, atau naik mobil semut itu. Semut itu bisa sampai ke Mojokerto dalam sekejap. Dalam setengah jam sudah nyampe dari Jombang ke Mojokerto. Nah, itu loh semut di kehidupan nyata. Lah, ini loh Rasulullah malahan. Rasulullah ya pasti ini terjadi, tidak mungkin berita bohong. Nah, peristiwa apa saja yang ada pada saat Isra Mi'raj itu? Nah, masih ingat ya, Isra itu artinya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Isra. Dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa. Di situ Nabi Muhammad mengendarai buraq. Nah, ini kendaraannya yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Jangan sampai digambarkan buraq itu seperti apa, Pak. Ya, hanya Allah, Rasulullah dan malaikat Jibril yang tahu. Kemudian dalam perjalanan berhenti sejenak dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Madinah. Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa di tempat inilah kelak Nabi Muhammad berhijrah. Kemudian setelah melanjutkan perjalanan, Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk turun dan sholat 2 rakaat di Tur Sinah, yaitu tempatnya Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Di Tur Sinah. Jadi sholat 2 rakaat yang pertama di Madinah, kemudian sholat 2 rakaat di Tur Sinah. Nah, kemudian untuk yang ketiga kalinya Jibril menyuruh Nabi Muhammad berhenti untuk melakukan sholat sunnah lagi 2 rakaat di Baitul Lahem, Bethlehem.
Di mana itu? Yaitu tempat Nabi Isa alaihi salam lahir. Jadi sholat 2 rakaat di Madinah, sholat 2 rakaat di Tursina, dan sholat 2 rakaat di Bethlehem. Kemudian Nabi Muhammad melakukan perjalanan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7, yaitu Sidratul Muntaha. Setelah melalui perjalanan dari langit pertama hingga langit ke-7, Nabi Muhammad kemudian melanjutkan perjalanan tanpa ditemani malaikat Jibril. Jadi setelah nyampe di langit ke-7, malaikat Jibril berpisah dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad melakukan perjalanan sendirian, tidak ditemani malaikat Jibril. Pada saat itulah Nabi Muhammad menerima perintah sholat langsung dari Allah. Nah, perlu diketahui anak-anak, sholat itu diperintahkan langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Di situ kita ketahui pentingnya sholat 5 waktu. Yang awalnya Allah memerintahkan adalah 50 waktu. Dalam sehari semalam 50 waktu. Tapi karena kasih sayangnya Nabi Muhammad terhadap umatnya, Nabi Muhammad meminta kepada Allah untuk diringankan. Diringankan menjadi hanya 5 waktu sehari semalam. Andai kata sholat itu 50 waktu dalam sehari, pasti sangat sibuk hanya melakukan sholat saja di setiap harinya. Tidak bisa melaksanakan bekerja. Karena kasih sayangnya Rasulullah, mintalah Rasulullah kepada Allah untuk diringankan menjadi 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu ini saja loh banyak yang ditinggalkan, apalagi 50. Nah, di situ perjalanan Isra Mi'raj mendapatkan perintah sholat ini karena langsung dari Allah kepada Rasulullah tanpa perantara malaikat Jibril. Nah, ini membuktikan, ini menyatakan bahwa sholat itu penting, jangan sampai ditinggalkan. Maka dari itu Allah pun memberikan keringanan. Jika kita tidak mampu sholat dengan berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Jika tidak mampu duduk, sholatlah sambil berbaring. Ya, sampai segitunya pentingnya sholat, jangan sampai kita tinggal. Nah, inilah peristiwa Isra Mi'raj itu berawal dari perintah sholat ini. Perintah sholat langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Dan dilaksanakan seluruh umat Islam yang ada di bumi ini. Ayo kita sholat ya. Oke, langsung kita lanjut lagi. Peristiwa apa yang dialami Rasulullah ketika menjalankan Isra dan Mi'raj itu? Peristiwa apa saja? Yang pertama, Rasulullah bertemu dengan jin Ifrit. Jin Ifrit adalah jin yang senior. Jadi jin yang paling, kalau dikatakan, bisa dikatakan jin paling canggih, yang umurnya tidak akan pernah mati hingga hari kiamat. Jin Ifrit ini seringkali mengganggu Nabi Muhammad. Pernah dikisahkan jin Ifrit mau diikat di tiang masjid oleh Rasulullah karena mengganggu sholatnya Rasulullah. Nah, peristiwa yang kedua, Rasulullah menyaksikan orang yang tak henti-hentinya menuai, memanen hasil tanamannya. Sebagai gambaran orang yang berjuang dalam membela agama Allah, amal mereka dilipat gandakan sampai 700 kali. Ada gambaran yang dilihatkan kepada Rasulullah, yaitu gambaran tentang orang yang panen, ya, panen. Setiap panen ini sudah dipanen di sebelah sini sampai sini, di sini tumbuh lagi, dipanen lagi, di sini sudah tumbuh lagi. Wah. Ini membuktikan apa? Pertanyaan kepada malaikat Jibril. Ini apa maksudnya malaikat Jibril? Ya, ini Kanjeng Nabi, ini adalah umat panjenengan yang selalu berjuang di agama Allah, sehingga pahalanya dilipat gandakan. Dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Misalkan kita sedekahnya 100, maka Allah melipat gandakan sebanyak 700 kali. Berarti 70.000 lah.
Nah, pahala itu bisa didapatkan jika amal perbuatan kita dilakukan dengan ikhlas. Lanjut lagi. Kemudian peristiwa ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW mencium bau harum. Jibril menjelaskan bahwa bau tersebut adalah bau dari kuburan Masito beserta keluarganya yang dibunuh oleh Raja Fir'aun karena tetap teguh mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ketiga yaitu Nabi Muhammad mencium bau harum pada saat melakukan perjalanan. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Apa ini?" Malaikat Jibril pun menjelaskan bahwa itu adalah bau harum dari keluarga Siti Masito yang tetap teguh untuk menyembah kepada Allah. Sehingga dibunuhlah satu keluarga Siti Masito itu oleh Raja Fir'aun. Masih ingat ya kisahnya ketika Siti Masito menyisiri rambut putri Raja Fir'aun, sisirnya jatuh dan beliau mengucap ya Allah, ya. Kemudian putri dari Raja Fir'aun itu bilang, "Loh, siapa yang kamu sebut? Itu bukan nama ayahku. Tak kandaknoan, ya. Tak bilangin sama ayahku." Putri Raja Fir'aun bilang madul kepada Raja Fir'aun bahwa Masito tidak meyakini bahwa Raja Fir'aun adalah Tuhan. Sehingga Raja Fir'aun pun murka sehingga menyiksa Siti Masito sekeluarganya, dimasukkan ke dalam air yang mendidih atau direbus sama Raja Fir'aun. Nah, disitulah karena keteguhan tetap meyakini Tuhan satu hanya Allah, maka Siti Masito pun kuburannya menjadi harum. Di situ. Itu adalah peristiwa yang ketiga. Peristiwa selanjutnya yaitu peristiwa gambaran dosa dan hukuman bagi orang-orang yang berzina. Nah, Nabi diperlihatkan ada beberapa yang sedang membawa daging. Di sebelah orang tersebut terdapat daging yang sangat busuk. Kemudian orang itu membuang daging yang dibawanya dan mengambil daging yang sudah busuk. Peristiwa yang keempat anak-anak yaitu Rasulullah diperlihatkan ada seseorang yang membawa daging yang bagus. Dia membawa daging yang bagus, tapi di sampingnya ada daging yang sudah busuk. Nah, dia membuang daging yang bagus yang dibawanya itu dibuang. Malah dia mengambil daging yang busuk itu. Itu menggambarkan bahwa itu adalah hukuman bagi orang-orang yang suka berbuat zina. Kemudian gambaran selanjutnya yaitu gambaran dosa bagi orang yang suka makan riba. Nabi diperlihatkan orang yang perutnya sangat besar hingga sukar untuk berjalan. Peristiwa kelima yaitu Nabi dipertontonkan hukuman bagi orang-orang yang suka berbuat riba, memakan harta riba. Yaitu digambarkan orang yang perutnya besar sekali, duduk sulit, berdiri sulit, apalagi jalan pun juga sulit. Itu hukuman bagi orang yang suka makan harta riba. Ya, anak-anak pasti tahu riba kan? Riba itu contohnya seperti ini. Kita menghutangi teman kita 1.000, tapi teman kita harus mengembalikan uang itu dengan bunga. Misalkan tak pinjami 1.000 si A. Si A harus mengembalikan uang itu 5.000 ke saya. Nah, inilah harta riba yang namanya. Apalagi kalau si A tidak bisa mengembalikan dengan jatuh tempo 1 hari tidak bisa mengembalikan, akan naik lagi bunganya 7.000. Harus mengembalikan 7.000 loh. Itulah hukuman orang yang suka memakan harta riba. Riba itu haram, tidak boleh dilakukan. Ya. Sama halnya kita misalkan jual beras, ya. Beras yang bagus ditaruh di atas, beras yang jelek ditaruh di bawah. Kita jual dan kita bilang beras ini bagus. Nah, kita menipu. Uang yang kita dapatkan dari menjual beras tersebut karena kita berbohong, maka harta itu juga termasuk harta riba. Itu ya, harta riba. Orang digambarkan perutnya besar, sulit jalan, sulit duduk dan lain sebagainya karena
kebanyakan makan harta riba. Kita lanjutkan lagi gambaran dosa hukuman bagi orang yang suka berdusta. Berdusta adalah berbohong ya, dan membicarakan keburukan orang lain. Nabi diperlihatkan ada orang yang memotong lidahnya sendiri. Setelah lidahnya terpotong kemudian tersambung kembali, begitu seterusnya berulang-ulang. Ada gambaran orang yang lidahnya dipotong. Betapa sakitnya itu dilakukan berulang-ulang oleh orang tersebut. Nah, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa itu malaikat Jibril? Kok ada orang memotong lidahnya sendiri, kemudian tumbuh lagi lidahnya, dipotong lagi. Malaikat Jibril pun menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa itu gambaran orang yang suka mengolok-ngolok temannya, suka berkata kotor, dan juga menggunjing temannya. Suka berbicara tentang keburukan-keburukan teman-temannya. Dari situ, ayo jangan sampai mulut kita yang dititipi oleh Allah ini berkata bohong atau berkata jelek. Ya, jangan suka bohong, jangan suka berkata jelek. Mulut kita ini adalah titipan dari Allah. Kita gunakan yang baik-baik. Untuk peristiwa selanjutnya, yaitu Nabi Muhammad juga diperlihatkan gambaran wajah para malaikat penjaga neraka. Wajahnya menakutkan, tidak tersenyum, dan tidak memperlihatkan keramahan dan kelembutan sedikit pun. Bisa kita pahami anak-anak betapa seramnya neraka. Seram sekali, menakutkan. Ya. Malaikat penjaga neraka sangat menyeramkan dan menakutkan. Tidak pernah tersenyum. Nah, tidak memperlihatkan keramahan. Andai kata orang menangis di dalam neraka, tidak akan dia menolong orang tersebut. Nah, mudah-mudahan kita semuanya tidak pernah menemui malaikat penjaga neraka. Semoga kita oleh Allah dimasukkan ahli surga, termasuk ahli surga. Nah, demikian kejadian peristiwa-peristiwa yang ada dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi apa saja yang terjadi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Nah, dari situ kita simpulkan ya bersama Isra Mi'raj. Isra perjalanan dari Mekah ya, dari Mekah ke Masjidil Aqsa oleh Rasulullah, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh dilakukan oleh Rasulullah. Peristiwa itu dilakukan dalam semalam. Dan peristiwa itu Nabi Muhammad diperintahkan langsung oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Jadi perintah sholat itu secara langsung disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Untuk itu mari kita laksanakan sholat sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman. Kita harus melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Semoga kita termasuk ahli surga dan semoga kita tetap istiqomah dalam beribadah. Dan semoga nantinya kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.